Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang saya muliakan, bahwa hari ini kita sudah bersama-sama mulai menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan puasa Ramadan kali ini supaya betul-betul kita meraih derajat muttaqin sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Baqarah sebagai dasar pelaksanaan kita berpuasa dalam bulan suci Ramadan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa perintah puasa ini adalah perintah yang hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita tidak beriman ya memang tidak diwajibkan. Jadi syarat utama itu adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai wujud keimanan kita itu adalah salah satunya dengan menunaikan ibadah puasa. Dalam ibadah puasa ini ada beberapa hikmah yang kita peroleh dalam sebulan penuh menjalani Ramadan ini. Salah satunya adalah apa yang di akhir ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Ini adalah semoga kita semua yang menjalankan ibadah puasa ini seluruhnya, baik ibadah mahdhoh maupun ibadah-ibadah sosial lainnya, tumpuannya adalah kita menjadi hamba Allah yang muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Adapun ciri-ciri orang yang bertakwa dan bagaimana ibadah puasa ini atau nilai-nilai ibadah puasa ini dalam membangun karakter bertakwa di dalam diri seorang muslim adalah tentu memiliki beberapa indikator-indikator yang mudah-mudahan dalam satu bulan ini kita coba melatih, kita coba membiasakan sehingga itu menjadi sebuah akhlakul karimah. Yang pertama tentu adalah yang secara nyata dalam pendidikan yang kita peroleh untuk menguatkan karakter muslim, yang pertama adalah nilai takwa atau nilai religius kita. Tentu dalam ibadah puasa ini tidak ada waktu yang tidak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Artinya bahwa kita bangun, kita tidur, kemudian kita tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian kita muhadarah, muzakarah, kemudian berzikir, berkata yang baik, apapun aktivitas kita yang memang kita niatkan sebagai nilai ibadah, itu pasti Allah lipat gandakan. Dan ini adalah penguatan karakter yang pertama, bahwa takwa itu adalah perasaan, hubungan emosional, ikatan yang sangat kuat di mana kita ingin selalu melaksanakan apa yang Allah dan Rasulullah ajarkan kepada kita dan kita ingin tiru. Kita ingin melaksanakannya dengan penuh kesungguhan. Dan ada rasa takut, ada rasa khawatir jika dalam ikhtiar kita sehari-hari itu ada yang bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasulullah perintahkan. Ini adalah takwa. Makanya dalam berpuasa ini Allah sebutkan kalau sholat, kemudian zakat, haji, itu Allah sudah tentukan nilai pahalanya. Tapi kata firman Allah, kalau puasa itu hanya Allah yang memberi nilai rewardnya. Karena itu adalah puasa itu ibadah sangat sir. sangat rahasia. Jadi antara Allah dan hambanya yang mengetahui kualitas puasa kita.
Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nilai pendidikan penguatan karakter kita sebagai muslim dalam ibadah puasa ini terbangun sikap atau nilai kejujuran. Seperti tadi, banyak orang bilang bahwa saya berpuasa, tetapi seperti apa kualitas puasa kita hari ini? Apakah kita hanya sudah bisa menahan lapar, haus, dahaga, itu saja? Berarti itu hanya aktivitas yang melibatkan fisik kita. Kita tidak menyalurkan hubungan kebutuhan biologis seperti makan, minum, dan bagi yang berkeluarga menyalurkan hubungan biologis. Itu tidak, berarti itu hanya puasa dalam level yang pertama. Tapi yang jauh lebih berat adalah berpuasa dalam arti menahan diri dari sesuatu yang memang tidak dibolehkan oleh Allah, sesuatu yang jelas haramnya. Nah, itu saya berpuasa, tetapi ya mohon maaf, saya menipu orang, saya menzolimi orang, saya mengambil hak orang lain. Kita seringkali begitu takut untuk meminum air 1 gelas dalam siang hari Ramadan ini, tetapi kita tidak takut mengambil begitu banyak hak orang lain yang ada di dalam diri kita. Nah, ini nilai yang kedua yang kita dapatkan dalam ibadah puasa, yaitu kejujuran. Kita jujur, nggak bisa kita pura-pura baik kepada Allah, karena Allah yang maha mengetahui. Kalau sama manusia bisa kita setiap orang bisa ketemu, bisa saling tersenyum, menyapa, dia ramah, gitu. Itu bisa terlihat. Tetapi Allah lebih mengetahui apa yang ada di balik senyummu, apa yang ada di balik hatimu, apa yang ada di dalam pikiran. Nah, jadi kita nggak bisa pura-pura. Ibadah puasa adalah ibadah yang memang sangat rahasia kualitas hubungan kita dengan Allah. Kemudian yang ketiga dari nilai ibadah puasa yang kita harapkan terjadi dan kita dapatkan adalah kebijaksanaan. Jadi karena kita tidak boleh marah, tidak boleh bersuudzon, tidak boleh kita menahan diri untuk berkata yang tidak baik, berkata kasar, menyakiti ini. Tentu kita belajar untuk berpikir sebelum bertindak. Nah, jadi ini yang susah. Saya puasa sehari bisa menahan lapar, haus, dahaga bisa. Tapi bisa nggak kita menahan marah? Bisa nggak kita menahan supaya tidak bersuudzon kepada saudara kita, tidak menyakiti dengan sikap dan perbuatan kita kepada saudara-saudara kita, sesama muslim atau non-muslim. Nah, ini kita dilatih untuk bijaksana. Kemudian yang keempat adalah nilai pendidikan karakter untuk penguatan seorang muslim dalam Ramadan ini adalah kita diajar disiplin. Biar kayak apa hidangan di depan kita, kalau belum waktunya berbuka, ya kita tahan diri. Tertib kita di depan itu. Padahal nggak ada orang yang melarang kita. Gitu. Tapi karena kita yakin Allah menetapkan bahwa puasa itu adalah dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ya kita tunggu bahwa jam kita berbuka itu adalah iftar, itu adalah dari azan maghrib. Nah, itu yang disebut dengan disiplin, termasuk juga salah satunya juga kita disiplin mengerjakan ibadah sholat dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kelima adalah tentu saja dalam bulan Ramadan ini dengan kita tidak hanya dilatih untuk kita soleh sekali secara individu, bahwa sholat kita sudah mulai kita perbaiki dari yang kemarin hanya sholat 5 waktu, sekarang rawatibnya, kemudian sholat sunnahnya dan lain sebagainya. Berikutnya adalah dimensi yang lain adalah bagaimana dalam Ramadan ini kita membangun silaturahim dan terbentuk sikap persahabatan dan bekerja sama. Nah, ini yang kita harus latih, sehingga saya senang sekali melihat
akhir-akhir ini banyak sekali komunitas dari banyak profesi, banyak kalangan yang tentu saja menggalang komunitas-komunitas untuk berbagi, berburu. Misalnya di Muslimat Nahdlatul Ulama setiap hari mulai dari awal Ramadan itu berburu bagi buruh dan lain sebagainya untuk berbagi paket sembako, kemudian paket berbuka puasa dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bagaimana kita membangun persahabatan dan bekerja sama dengan beberapa organisasi lain untuk membangun kebaikan-kebaikan yang lebih bermanfaat. Nah, berikutnya adalah tentu saja yang tidak bisa lepas dari persahabatan dan bekerja sama itu adalah tentu saja akan tumbuh nilai yang ke-6, yaitu apa? Rasa cinta damai. Kita nggak suka konflik. Bagaimana kok orang berpuasa begejuh, berkelahi, berdebat dalam artian cekcok, itu tidak mungkin. Karena dalam puasa kita imsaku nafsi, menahan diri dari segala hal yang membatalkan. Jangankan yang jelas haramnya, yang jelas halal saja kita tidak boleh melakukannya. Seperti makan dan minum. Hasil keringat sendiri, hasil masakan sendiri, masa nggak boleh? Nah, tapi karena kita berpuasa, imsaku nafsi, menahan diri dari emosi, marah, dendam, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya tentu saja kalau kita sudah cinta damai, cinta kehidupan yang harmoni, pasti ada tumbuh care, kepedulian kepada saudara-saudara kita, sesama muslim, sesama makhluk Tuhan, sesama makhluk Allah, di mana tentu ketika ada yang terluka, maka kita pun terluka. Jadi sabda Rasulullah, seorang muslim dengan muslim lainnya itu seperti satu jasad. Ketika yang satu sakit, maka yang lain pasti ikut merasakan sakit. Nah, jiwa inilah yang harus kita tumbuhkan dalam ibadah Ramadan kali ini. Ketika begini rasanya, kita lapar, berarti saudara-saudara kita yang hari ini juga tidak beruntung dengan nikmat harta, maka kita yang punya kelebihan bisa berbagi. Nah, ini kepedulian sosial. Kemudian yang terakhir tentu saja dari nilai pendidikan karakter yang bisa kita bangun dan ikhtiarkan di dalam bulan suci Ramadan ini adalah bagaimana kita belajar untuk bertanggung jawab pada diri sendiri, pada keluarga, dan kepada saudara-saudara kita yang lain. Nah, ini Bapak Ibu, para pemirsa yang saya muliakan, beberapa catatan untuk ibadah puasa Ramadan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan dalam menjalani ibadah Ramadan ini, tidak saja secara rutin untuk menahan diri dari lapar dan haus, tetapi juga secara kualitas puasa kita itu lebih bernilai lebih bernilai, dalam arti ya kita nggak bisa menilai dia sekarang puasanya hebat loh karena ini bukan. Yang menilai itu adalah kita dan Allah. Sejauh mana kita memaknai ibadah puasa ini dengan tadi indikator-indikator yang tadi. Bisa la'allakum tattaqun itu level bahwa kita bisa mencapai derajat muttaqin itu atau tidak. Karena muttaqin itu bukan sesuatu level yang stagnan. Bahwa ketika saya sudah syahadat, ketika saya sudah sholat, puasa, zakat, haji, saya sudah menjadi orang yang bertakwa. Tidak. Karena apa? Takwa itu adalah sangat dinamis tadi. Puasa kita sudah seperti apa? Sholat kita sudah sampai di mana? Ukuran sholat itu adalah kembali lagi tanha anil fahsya wal munkar. Nah, dalam Ramadan ini sholat kita juga kita perbaiki.
Bukan saja kuantitasnya dengan tadi rawatib dan sunat, tetapi juga kualitasnya. Bagaimana menyambung komunikasi dengan Allah supaya bisa memberikan berkah-berkah, dan dalam implementasi itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar sebagai salah satu indikator dari orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa, demikian, mudah-mudahan ada hikmahnya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.